Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang mana ini untuk memenuhi suatu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dan dosen pengampu Bapak Ridho Putra. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Arya Purnomo 14180005. Selanjutnya Ulfi 14180004 dan Saleha Rahab 14180028. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Metodologi Rand-Descartes. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus memahami apa itu metodologi. Nah, metodologi sendiri berasal dari bahasa Yunani metodos, sambungan kata depan meta, dalam kurung, menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Dan kata benda hodos, dalam kurung, jalan, perjalanan, cara, arah. Kata metode sendiri lalu berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis ilmiah, uraian ilmiah. Nah, di sini bagi ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, politik, komunikasi, ekonomi, hukum, serta ilmu-ilmu kealaman, metodologi adalah merupakan dasar-dasar filsafat ilmu dari suatu metode atau dasar dari langkah praktis penelitian. Oleh karena itu, filsafat berangkat dari rasa heran, bertanya, dan memikirkan tentang asumsi-asumsi yang fundamental. Maka diperlukan suatu penelitian bagaimana filsafat itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Problematika filsafat tidak dapat dipecahkan dengan sekedar mengumpulkan fakta-fakta. Nah, di sini untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, metodologi dasar untuk penyelidikan filsafat adalah metode dialektika. Filsafat berlangsung dengan mengikuti dialek argumentasi. Istilah dialektasi menunjukkan suatu proses berpikir yang berasal dari Socrates. Nah, di sini menurut Socrates, cara yang paling baik untuk mendapatkan pengetahuan yang diandalkan adalah dengan melakukan pembicaraan yang teratur atau disciplined conversation dengan memainkan peran seorang intelektual midwife atau orang yang memberi dorongan untuk rangsangan kepada seseorang untuk melahirkan pengetahuan yang terpendam dalam pemikiran. Metodologi yang dipakai Socrates dinamakan dialektika. Manfaat ilmiah, scientific uses. Dengan mendalami kriminologi secara komprehensif, maka akan dapat memberikan hasil yang konkret dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, sehingga berpengaruh bagi perkembangan kriminologi untuk masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, di sini prinsip-prinsip metodologi Rand-Descartes yang pertama itu membicarakan masalah ilmu-ilmu yang diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki semua orang. Di sini menurut Descartes, akal sehat yang kurang ada pula yang lebih banyak memilikinya, namun yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Metode yang ia coba temukan merupakan upaya untuk mengarahkan nalarnya sendiri secara optimal. Nah, filsafat bagi Descartes rancu dengan gagasan yang acap kali saling bertentangan. Oleh karena itu, perlu dibenahi satu hal yang diperlukan dalam menuntut ilmu ialah melepaskan diri dari cengkraman otoritas kaum guru atau dosen. Mengarahkan diri untuk belajar dari buku alam raya dan mempelajari dirinya sendiri. Nah, prinsip yang kedua yaitu menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Bagi Descartes sendiri, sesuatu yang dikerjakan oleh suatu orang lebih sempurna daripada yang dikerjakan oleh sekelompok orang secara patungan. Descartes mengajukan 4 langkah atau aturan yang dapat mendukung metode yang dinamakan sebagai berikut.
Yang pertama itu, janganlah pernah menerima baik apa saja sebagai benar jika Anda tidak mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai kebenarannya. Nah, yang B-nya itu, pecahkanlah tiap kesulitan Anda menjadi sebanyak mungkin bagian dan sebanyak yang dapat dilakukan untuk mempermudah penyelesaian secara yang lebih baik. Yang C-nya itu, arahkan pemikiran Anda secara tertib mulai dari objek yang paling sederhana dan paling mudah diketahui, lalu meningkatkan sedikit demi sedikit ke pengetahuan yang paling kompleks, dan dengan mengandalkan sesuatu urutan bahkan di antara objek yang sebelum itu tidak mempunyai ketertiban kodrati. Nah, yang D-nya itu, buatlah panomoran untuk seluruh permasalahan selengkap mungkin dan tinjaulah ulang secara menyeluruh sehingga Anda dapat merasa pasti tidak sesuatu pun yang ketinggalan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut, yaitu mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri. Yang selanjutnya itu bertindak tegas dan mantap bagi pada pendapat yang paling meyakinkan maupun yang paling meragukan. Dan C, berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. Nah, prinsip yang keempat yaitu menegaskan pengabdian dan kebenaran yang acap kali terkecoh oleh indera. Ujar Descartes, kita dapat saja meragukan segala sesuatu, namun kita tidak mungkin meragukan kita sendiri yang sedang dalam keadaan ragu-ragu. Nah, prinsip yang kelima, menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas dua substansi, yaitu res cogitans, yaitu jiwa bernalar, dan res extensa, yaitu jasmani yang meluas. Tubuh res extensa diibaratkan dengan mesin yang tentunya karena ciptaan Tuhan maka tertata lebih baik. Dan prinsip yang terakhir yaitu dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktif. Nah, pengetahuan praktis terkait dengan objek-objek konkret seperti air, api, udara, planet, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan spekulatif menyangkut hal-hal yang bersifat filosofis. Berkat kedua pengetahuan inilah manusia menjadi penguasa alam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.